rekan-rekan remaja yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan arahkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Allah dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya Allah yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Kita memuji Tuhan dari lagu rohani betapa baiknya Engkau Tuhan, dinyanyikan 2 kali sambil bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Votum dan salam. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita menyanyi lagu rohani Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Sadar atau tidak sadar, kita sering berontak kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan sikap hidup kita yang seringkali menundukkan hati sesama kita terlebih Tuhan. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita seperti ada yang tertulis. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang tunduk dalam kehadirat-Mu. Kami datang mengaku dosa-dosa kami.
kami selalu hidup melawan kehendak-Mu. Namun Engkau dengan penuh kasih selalu mengasihi kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan kami mau hidup dalam tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berita anugerah Allah. Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah diperdengarkan kepadamu. Dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Tuhanku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan terpuji, dan kebesarannya yang tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semara kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu dan dimasyurkan mereka, dan tenang keadilan-Mu, mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. Kita sambut berita anugerah Allah dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan dan belajar dari sebagian kecil firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu ini. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Mari kita membaca Alkitab di Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah mereka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Puji Tuhan, pada minggu pagi ini kita kembali bersuka cita. Kita boleh duduk beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan lewat ibadah persekutuan anak-anak remaja pada pagi yang indah ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Pagi ini kita sama-sama mau mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat ibadah pada pagi ini, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, apa yang harus kita lakukan, dengan judul pembacaan pada pagi ini yaitu kebahagiaan orang fasik. Ya, kebahagiaan orang fasik yang bersifat sementara atau semu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar pada firman Tuhan, kita mulai dari ayat 1. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh marah atau cepat marah terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, kadang kita merasa tidak adil kalau tidak membalas kejahatan teman. Ya, mungkin teman kita sering membuli, ya. Terus kita juga mau membalas agar dia juga merasakan sakit, ya. Bagaimana sakit hati kalau ada teman yang dibuli. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, itulah ciri kita sebagai domba Allah. Ya, kita harus hidup penuh dengan kasih, sama seperti Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, Tuhan bilang jangan cepat marah. Ya, adik-adik di rumah siapa yang cepat marah? Ya, mulai saat ini kita belajar supaya kita jangan cepat marah terhadap teman-teman yang berbuat jahat. Kemudian Tuhan juga ajarkan kita, jangan kita iri hati atas keberhasilan orang yang curang. Ya, adik-adik, yang namanya iri hati pasti semua pernah merasakan, ya. Ya, Ibu Guru juga jujur sebagai manusia biasa, penyakit iri hati pasti ada. Tetapi Tuhan berkata kita tidak boleh iri hati atas keberhasilan orang curang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia dan tekun melakukan kebaikan. Ya, mungkin adik-adik melihat bahwa saya sudah berjuang belajar, ya, mengerjakan tugas, tetapi kok kenapa dia yang malas, tetapi dia yang menjadi juara? Ya, ternyata mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Contohnya ketika ulangan, dia masih menggunakan catatan-catatan kecil atau menyontek. Ya, sehingga dia berusaha bagaimana dengan cara apapun supaya dia mendapat nilai yang terbaik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan kejujuran. Ya, kita harus tekun, jujur dan setia kepada Tuhan. Apapun hasilnya itulah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Ya. Apalagi yang Tuhan mau ajarkan kita pada pagi ini adik-adik? Ya, selain kita dilarang tidak boleh cepat marah, tidak boleh iri hati, ya. Pada ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, apa tugas kita? Percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Apa itu? Belajar dan berdoa. Kemudian serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, adik-adik. Dia akan memberkati usahamu ketika kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan Yesus akan melihat usahamu adik-adik. Tuhan Yesus melihat kesetiaanmu. Tuhan Yesus melihat ketulusan hatimu. Ya. Ya. Kemudian ayat yang keempat, ketika kita sudah percaya, setia dan tulus, apa yang akan kita rasakan? Tuhan Yesus mengatakan kita akan bergembira. Bergembira atau merasakan damai sejahtera adik-adik. Ya, adik-adik mau merasakan kegembiraan di dalam Tuhan? Ya, lakukan firman Tuhan yaitu setia, ya, jujur, apalagi, dan tulus hatimu. Semua yang kamu lakukan atas dasar ketulusan, ya, dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghadirkan kedamaian, ya. Nah, adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini ada dua kebahagiaan di sini. Kebahagiaan orang fasik yang bersifat semu atau sementara, atau ada pilihan yang kedua, yaitu kebahagiaan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak remaja saat ini dalam kehidupanmu pasti saat ini sedang menghadapi godaan yang kuat, yaitu kebahagiaan semu. Ya, kebahagiaan semu itu bisa kita dapatkan ketika kita terlalu sibuk dengan hobi kita setiap hari. Mungkin kita punya hobi bermain game online, ya, nonton konten YouTube dari artis favorit. Kita tidak mau lepas, kita tidak mau ketinggalan berita apa yang dilakukan hari ini. Berita apa tentang artis favorit saya hari ini. Sehingga kita tidak merasakan sudah berapa jam kita menghabiskan waktu untuk mengikuti berita terupdate dari artis favorit kita. Ya. Adik-adik, di Sydney ada yang mengatakan BTS, ya. Tetapi BTS yang dimaksud di dalam firman Tuhan itu bukan yang sedang digemari anak-anak muda saat ini. BTS sebagai anak Tuhan yaitu artinya buat Tuhan senang. Ya, jangan salah paham dulu, Ibu Guru juga suka BTS. Tetapi BTS yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah buat Tuhan senang, ya. Nah, bagaimana kita mau buat Tuhan senang dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apakah kita mengikuti
Pilihan yang pertama yaitu kebahagiaan semu atau kebahagiaan kekal. Ya, kebahagiaan semu saat ini banyak ditawarkan dunia adik-adik. Ya, selain mungkin kalian mendapatkan lewat aplikasi-aplikasi di handphone, juga anak-anak remaja yang laki-laki ya, yang sudah mulai mengenal pergaulan di luar, ada lihat teman yang sudah mengenal namanya rokok, ya, atau ada teman yang menawarkan kehidupan memakai narkoba. Nah, itu adik-adik, hati-hati ya dalam pergaulanmu. Ya. Sekarang mereka mengejar anak-anak remaja yang masih labil. Itu adalah sasaran utama mereka, adik-adik. Jadi ketika engkau berteman, ingatlah engkau harus bijak memilih teman mana yang bisa membawa kebaikan dan teman mana yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebahagiaan semu. Ya. Mungkin kalian merasa enjoy ya, senang dengan apa yang ditawarkan mereka. Tetapi itu sifatnya sementara dan akan merusak masa depanmu. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kebahagiaan semu. Orang yang menghadapi, yang suka dengan kebahagiaan semu, hidupnya tidak disiplin, ya, dan pasti cepat marah adik-adik. Kenapa? Karena di pikiran mereka selalu berpikir negatif, tidak ada pikiran positif, ya, saling mencurigai, saling menyalahkan, ya. Tidak ada waktu untuk mendengarkan Tuhan karena semua dipakai untuk hobi mereka ya. Ya, orang yang mengejar kebahagiaan semu itu tidak disiplin. Kenapa? Tentu semua waktunya tidak terschedule dengan baik. Tidurnya terserah mau jam berapa, bangunnya mau jam berapa, belajarnya pun otomatis semuanya terganggu. Nah, bagaimana Tuhan mau pakai kalian kalau hidup saja sudah tidak teratur, tidak punya waktu yang baik? Ya, semuanya ya terhambur adik-adik, tidak terjadwal dengan baik. Nah, sekarang pilihan yang kedua. Apakah kita mau hidup dalam kebahagiaan kekal yang ditawarkan Tuhan? Kebahagiaan kekal bisa kita dapatkan ketika kita mampu ya mengatur diri kita sendiri adik-adik ya. Ketika mulai pagi kita menyusun schedule kita satu hari itu apa yang harus kita lakukan. Ya, mungkin kita bilang, oh iya jam 5 atau jam 5.30 saya bangun, harus apa yang pertama? Bersyukur kepada Tuhan, yaitu berdoa. Kemudian kita bisa membantu mama dan papa. Ya, ketika kita membantu mama dan papa berarti kita juga melakukan pelayanan di dalam keluarga. Kemudian kita mandi biar segar, otaknya segar, dan kita duduk belajar, mengerjakan tugas-tugas. Kemudian sampai siang, masuk sore, kita bisa istirahat sejenak, masuk lagi malam, kita bisa duduk bersama keluarga, bersyukur, beribadah bersama keluarga. Kemudian kita tidur tepat pada jamnya. Kemudian pagi lagi kita bangun, tidak terlambat. Begitu seterusnya, sehingga kita akan merasakan kedamaian, ya. Ada rasa sukacita yang luar biasa karena selain kita bekerja, kita juga punya waktu untuk apa? Membaca firman Tuhan, beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga. Ya, kita bekerja dan berdoa. Dan selebihnya Tuhan melihat, Dia yang akan bertindak. Nah, itu adalah cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan kekal ya. Karena Tuhan mau lihat
yang mana domba-dombaku yang setia dan tulus. Ya, ketika dia mendapatkan dombanya setia dan tulus, Tuhan sudah menjanjikan kita kehidupan yang kekal bersama Tuhan ya. Nah, semua pilihan ada di tangan kita adik-adik. Apakah kita mau menjadi anak Tuhan yang setia, tulus, dan hidup dalam kebahagiaan kekal? Ataukah kita mau menjadi anak-anak yang masih mau memberontak, ya, tidak punya tujuan? Adik-adik, ketika kita memilih untuk selalu dekat kepada Tuhan, selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan, ada janji Tuhan, ya. Kita sama-sama membaca di dalam ayatnya yang ke-11. Apa itu? Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa janji Tuhan adik-adik. Apabila kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita mau setia dan tulus kepada Tuhan, Tuhan akan mewariskan kita negeri dengan kebahagiaan dan berkat yang berlimpah-limpah adik-adik. Berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Ya, karena kita sudah selalu melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, mau aktivitas belajar atau apapun, kita selalu minta pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan percayakan kita adik-adik suatu panggilan. Ya, apapun itu cita-cita kamu, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan pakai kamu adik-adik seturut dengan kehendaknya dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi demikianlah firman Tuhan pagi ini. Marilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman dengan selalu tekun berdoa dan mau setia dan tulus menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini adik-adik. Untuk meresponi firman Tuhan pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, yang mulia dalam cahaya terang, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu di pagi yang indah ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu kembali mendengarkan berita firman Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh membaca dan memahami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami mau menjadi pelaku firman-Mu selalu dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun cita-cita kami saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati segala usaha,
aktivitas belajar kami Bapa. Berikan kami ketekunan Tuhan, dan jauhkan kami dari segala godaan-godaan yang dapat mengganggu aktivitas kami Tuhan. Terlebih ketika kami mau hidup sungguh-sungguh menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu banyak godaan yang menghampiri kami Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu berada di sebelah kanan kami, Engkau selalu memegang kami, untuk kami selalu setia dan tulus kepadamu. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas belajar kami selanjutnya, walaupun kami belajar secara online Bapa, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, Mama, Papa, Oma, dan Opa yang setia mendampingi kami. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat teman-teman yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus tolong sembuhkan Tuhan, sehingga ia boleh memperoleh kesembuhan dan boleh memuji membesarkan nama-Mu selalu. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini kami berdoa juga Tuhan buat Kakak Grace dan Kakak Alfian yang begitu setia mendampingi kami di dalam ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Kakak Grace dalam aktivitas belajar Tuhan, dan Kakak Fian dalam pekerjaannya setiap hari. Tuhan yang akan melindungi dan memampukan mereka Tuhan, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita diiringi lagu rohani, betapa hatiku berterima kasih kepada Tuhan. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
Kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kepadamu. Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh digunakan di dalam pelayanan anak-anak remaja dan sekolah minggu di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, dan terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, saya undang kita semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita akan mengangkat lagu dengan pujian "Kami Memuji Kebesaran-Mu". Kita menerima berkat Tuhan. Pergilah, jadilah pemberita-pemberita Injil, dan sampaikanlah kabar baik kepada seluruh dunia melalui iman percaya kita yang dinyatakan dalam sikap sehari-hari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua dalam aktivitas belajarmu dan dalam aktivitas kehidupan keluarga setiap hari. Tetap setia dan tulus di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.